Timotius 2:11-14 1 Timotius 2:11-14 Hendaklah seorang perempuan belajar dalam diam, dengan segala ketundukan. Tetapi saya tidak mengizinkan seorang wanita untuk mengajar atau menjalankan otoritas atas suaminya, tetapi untuk diam. Karena pertama Adam dibentuk, kemudian Hawa. Dan Adam tidak tertipu, tetapi wanita itu, karena tertipu, jatuh ke dalam pelanggaran. 1 Timotius 2:11-14 Komentar. Perempuan berkuasa. Lihat contoh, 1 Timotius 2:11-14 Biarlah seorang perempuan belajar dalam diam dengan segala ketundukan. Dan saya tidak mengizinkan wanita untuk mengajar atau memiliki otoritas atas pria, tetapi diam. Karena Adam yang pertama kali dibentuk, kemudian Hawa. Dan Adam tidak tertipu, tetapi perempuan itu, yang tertipu, jatuh ke dalam pelanggaran. Mengapa Paulus tidak mengizinkan seorang wanita mengambil posisi seperti itu? Mereka yang mengatakan itu hanya berkaitan dengan budaya masa itu mengabaikan pernyataan para, itu karena tatanan penciptaan dan tatanan kejatuhan yang ada di dalam hukum. Apakah ini konsisten dengan apa yang Alkitab katakan di tempat lain? Peringatan dalam 1 Korintus pukul 14:34 Istrimu berdiam diri di dalam gereja, karena mereka tidak boleh berbicara, tetapi tunduklah, seperti yang dikatakan oleh hukum. Di mana hukum mengatakan ini? Kutipan dari 1 Timotius menunjukkan bahwa ini dapat disimpulkan dari Kejadian, yang merupakan buku pertama dari hukum Musa. Mengingat apa yang Alkitab katakan, kita dapat menggunakan logika sederhana untuk menyimpulkan maknanya. Mengoceh tentang apa artinya dalam contoh ini di 1 Korintus pukul 14:34 Paulus menggunakan frasa seperti yang juga dikatakan oleh hukum, tetapi hukum tidak secara eksplisit membuat pernyataan seperti itu. Oleh karena itu, ketika frasa seperti itu digunakan, itu dapat dipahami sebagaimana yang disiratkan oleh undang-undang. Lebih jauh lagi, hanya dengan mengamati ayat-ayat lain, kita dapat menyimpulkan bahwa berkata atau berkata secara umum berarti berkata pada dasarnya atau tersirat. Bandingkan kutipan dari Yesus dalam Injil yang berbeda. Meskipun dapat diperdebatkan bahwa Yesus dapat mengulangi dirinya sendiri dalam beberapa kesempatan, bahkan ketika disepakati bahwa kita melihat peristiwa yang sama dalam Injil yang berbeda, para penulis Injil tampaknya mengutip Yesus dengan agak berbeda, bukan kata demi kata. Sebagian besar kutipan dari Yesus harus dipahami sebagai, dia berkata, sebenarnya, atau intinya, dia berkata. Sekarang kembali ke kutipan dari 1 Timotius 2:11-14 saya akan memberikan contoh di mana menggunakan deduksi logis dapat melindungi kita dari interpretasi yang salah. Salah tafsir yang populer dari bagian ini oleh feminis evangelis adalah untuk mengusulkan bahwa seorang wanita dapat diberi peran otoritas seperti itu atas laki-laki seperti yang dijelaskan dalam bagian tersebut selama dia memiliki figur otoritas laki-laki atas dirinya. Tetapi mengapa Paulus tidak menunjuk wanita untuk posisi seperti itu? Karena dia akan menjadi otoritas laki-laki atas mereka. Secara logis dapat disimpulkan bahwa Paulus menolak teori payung sepenuhnya. Bukan berdasarkan budaya atau kemampuan atau semacamnya, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan dalam kitab Kejadian tentang hubungan gender, tidak pantas perempuan memiliki posisi otoritas atas laki-laki. Saat ini saya curiga banyak pembaca berada dalam mode, bagaimana kita bisa menyiasati apa yang Alkitab katakan. Mengingat bahwa budaya feminis cenderung lazim di banyak agama Kristen saat ini, saya sengaja memilih bagian ini untuk menimbulkan reaksi semacam itu. Hermeneutika yang buruk seringkali berasal dari mentalitas, bagaimana kita bisa menyiasati apa yang Alkitab katakan. Teologi populer sering bertentangan dengan teologi biblika. Berikut adalah contoh penggunaan kemungkinan versus kemungkinan hermeneutika untuk menafsirkan sebuah ayat ambigu.